dari metode dan dakwahnya. Apa metode dakwah mereka? Yang pertama adalah perdagangan. Tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini di bulan Ramadan, anak-anak? Insya Allah masih dalam lindungan Allah. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam materi tarikh Islam, yakni perkembangan Islam di Nusantara, perkembangan Islam tepatnya dengan submateri periodisasi Wali Songo, dan kita akan mengulik dan mengkaji tentang perkembangan Islam yang dilakukan oleh para Wali Songo. Sebetulnya dalam sejarah banyak sekali versi-versi babat tanah Jawa dan semacamnya. Maka oleh karena itu Bapak mengumpulkan daripada beberapa versi tersebut, sehingga versi yang sekiranya memang benar-benar digunakan di dalam pelajaran kita, yang sekiranya juga mampu untuk kita pahami lebih mudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai periodisasi Wali Songo. Versi yang pertama ini adalah maksud dari sini bahwa yang kita ketahui Wali Songo adalah wali yang berjumlah 9. Yang umumnya hari ini kita ketahui bahwa orang-orang berziarah pada wali 9 di tanah Jawa ini. Siapakah itu? Yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Kemudian Raden Rahmat, banyak versinya, ada yang mengatakan Raden Rahmat, ada yang mengatakan Raden Ahmad Rahmatullah, dan ada Raden Ahmad Ali Rahmatullah di Surabaya, yang bergelar Sunan Ampel. Kemudian Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin ini adalah putra daripada Syekh Maulana Ishaq yang ada di samping ini. Raden Ainul Yakin ini adalah murid daripada Sunan Ampel. Bersama-sama dengan beliau berdua, Raden Qasim dan Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau ketiganya belajar kepada Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin ini mempunyai cerita yang panjang. Yang sebelumnya juga Raden Ainul Yakin ini digelari atau dipanggil dengan Raden Paku, atau sebelum itu juga dipanggil dengan Joko Samudro, karena waktu itu Raden Ainul Yakin ini dibuang oleh ibunya karena memang prahara di dalam kerajaan, sehingga dibuang di tengah samudera. Maka yang menemukan Nyai Ageng Pinate menamakan beliau Raden Ainul Yakin. Kemudian Raden Qasim. Raden Ainul Yakin ini bertempat di Giri, di Gresik. Kemudian Raden Qasim. Raden Qasim ini bertempat di Lamongan. Beliau ini adalah Sunan yang berjuluk Sunan Derajat. Setelah itu adalah Raden Maulana Mahdum Ibrahim dari Tuban, yang berada di Tuban, yang dijuluki dengan atau bergelar dengan Sunan Bonang. Kemudian Raden Said yang berada di Demak, yang kemudian terkenal sekali karena kekaromahannya, yaitu menjaga sungai, yang kemudian dalam bahasa Jawa sungai Kali menjaga Jogo, kemudian bergelar Sunan Kali Jogo. Setelah itu adalah Raden Ja'far Shadiq yang berada di Kudus. Beliau ini adalah algojonya Wali Songo. Kemudian Raden Umar Said yang berada di Muria.
tepatnya di Gunung Muria. Kemudian Raden Syarif Hidayatullah dari Cirebon yang bergelar Sunan Gunung Jati. Inilah yang kemudian yang kita ketahui, yang kita biasa ziarahi. Kalau kalian pernah menziarahi Wali Sembilan, beginilah susunan daripada Wali Songo yang sampai sekarang menjadi paten atau permanen ketika kita menziarahi sunan-sunan itu. Namun pada versi yang lain, ada dua versi masuknya Islam itu. Kita mulai masuknya Islam itu dimulai dari para pedagang-pedagang dari Gujarat. Dikatakan bahwa Gujarat memang adalah tempat para ulama yang kemudian menyebarkan Islam berpindah-pindah dari Gujarat ini, tepatnya berada di India. Dari India kemudian berpindah-pindah sampailah di tanah Jawa dan sampailah ke daerah Filipina. Kemudian Persia pun juga begitu. Nanti kita ada daripada wali-wali di sini yang kemudian juga berasal dari Persia. Namun versi daripada Kemenak bahwa Persia itu bukanlah termasuk yang menyumbang penyebaran Islam di Nusantara. Kemudian di Arab tentu karena semuanya dari Arab, maka dari Arab penyebarannya melewati India, kemudian sampai ke Champa dan seterusnya. Kemudian Cina. Loh, kok bisa, Pak? Nah, karena Cina kita ketahui ada Laksamana Muhammad Cheng Ho. Laksamana Muhammad Cheng Ho inilah yang kemudian membawa beberapa ulama yang juga menjadi wali di tanah Jawa. Kemudian Champa, tahukah Champa? Champa itu adalah kerajaan Islam yang wilayahnya meliputi Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, dan di daerah Semenanjung Malaya. Kerajaan Islam ini sempat berjaya dan menelurkan ulama-ulama yang pada hari ini hanya tersisa di daerah Pattaya. Nah, konon dari sejarah-sejarah tersebut bahwa wali-wali di Jawa itu adalah juga daripada berasal dari Champa. Maka kemudian Champa diserbu oleh Raja Anom yang beragama Hindu, sehingga musnahlah kerajaan Islam yang terdapat di Thailand tersebut. Baik, sehingga kemudian sampailah wali-wali tersebut di Jawa, yang kemudian salah satunya adalah Maulana Malik Ibrahim. Maka beberapa versi yang lain, Wali Songo itu mempunyai angkatan pertama, angkatan kedua, dan angkatan ketiga, sampai angkatan kelima, bahkan ada yang sampai menyebutkan angkatan ke-8. Bahwa versi yang tersebut bahwa Maulana Malik Ibrahim ini adalah wali pertama yang menempati di Jawa, di Gresik, yang bersamaan dengan Fatimah binti Maimun. Keduanya masih memiliki nasab yang bersambung kepada Husain bin Ali. Kemudian Raden Rahmat pun yang ayahnya yang bernama Ibrahim As-Samarkandi, yang oleh orang Jawa dipanggil Ibrahim Asmorokondi, juga berasal dari Champa, kemudian datang ke Jawa. Namun generasi pertama atau angkatan pertama yang dimulai dari Maulana Malik Ibrahim, muncullah Syekh Jumadil Kubro, kemudian Syekh Maulana Ishak yang Bapak terangkan tadi, ini adalah ayah daripada Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Kemudian Syekh Maulana Maghribi, Syekh Subakir atau Syekh Muhammad Al-Bakir dari Persia. Yang kemudian di Jawa ini versi para riwayat itu bahwa Syekh Subakir atau Syekh Muhammad Al-Bakir adalah wali yang menumbali atau yang mengusir para jin-jin, para setan-setan yang menghuni di daerah Jawa. Maka Syekh Maulana Maghribi, Syekh Maulana Ishak, Syekh Jumadil Kubro, kemudian ini adalah angkatan pertama, angkatan kedua. Dikatakan juga ada Syekh Malik Israfil, kemudian yang menggantikan, kemudian
menurut versi ini bahwa wali-wali songo ini ketika wali songo ini sudah selesai atau sudah wafat, maka digantikanlah oleh wali-wali yang ada di periode yang kita selama ini ketahui. Jadi patut kita ketahui bahwa wali songo itu bukan hanya ini saja, bahwa wali songo itu ada beberapa angkatan, termasuk Raden Fatah, yaitu yang menjadi suksesor berdirinya kerajaan Demak di Jawa Tengah, di Pulau Jawa. Maka Raden Fatah dikatakan juga masuk dalam periode wali songo yang keempat dan kelima. Kemudian juga Fathullah Khan. Fathullah Khan ini adalah putra daripada Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Itulah beberapa wali, periodisasi wali songo yang ada di sini yang bisa Bapak sebutkan. Namun bahwa yang patut kita perlu garis bawahi bahwa wali sebanyak ini mampu mengislamkan, mampu membuat Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia ini adalah tidak luput dari metode dan dakwahnya. Apa metode dakwah mereka? Yang pertama adalah perdagangan. Tentu bahwa Islam itu terbawa oleh para pedagang dari Gujarat itu. Sampai dari Gujarat, dari Melayu, dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, kemudian sampai ke Filipina. Bahkan konon Filipina dahulunya adalah negara Islam. Dahulunya ada negara Islam yang hampir 100% Islam. Namun ketika kedatangan kolonial Spanyol, kemudian hancurlah Islam di situ, murtad berjamaah. Begitulah versi yang Bapak dapatkan dari beberapa kisah yang ada di buku. Kemudian perkawinan. Tentu perkawinan tidak bisa dilepaskan. Perkawinan dan politik tidak bisa dilepaskan daripada penyebaran Islam ini. Katakanlah Raden Rahmat. Raden Rahmat ini menikah dengan Dewi Condrowati. Raden Rahmat mempunyai bibi yang dinikahi oleh Raja Brawijaya dari Majapahit. Sehingga apa? Karena hal ini, maka Raden Rahmat mempunyai status khusus di lingkungan kerajaan. Kemudian Raja Brawijaya akhirnya menghibahkan kepada Raden Rahmat sebidang tanah yang yang kemudian dinamakan Ampel Dento di daerah Ujung Galuh, nama dahulu Surabaya, sebelum disebut Surabaya. Kemudian pendidikan, tentu pendidikan. Wali-wali ini tidak bisa lepas dari membangun pesantren. Pesantren ini adalah tempat untuk belajarnya agama di situ. Kemudian tentu seni budaya. Tahukah kalian bahwa mengapa Raden Maulana Mahdum Ibrahim disebut dengan Sunan Bonang? Karena beliau mempopulerkan bonang, yaitu semacam seni musik, semacam alat musik yang kemudian barang siapa yang ingin mendengarkan gamelan itu yang dilakukan di dalam masjid, maka seseorang harus mengucapkan syahadat dahulu, berwudhu dahulu, baru kemudian datang di masjid untuk mendengarkan lantunan musik yang didengungkan, yang dimainkan oleh Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Kemudian yang tidak bisa kita lupakan adalah juga blangkon, kemudian batik Jawa, wayang yang dipopulerkan oleh Raden Said atau Sunan Kalijaga. Ini adalah pendidikan dan seni budaya. Maka kemudian wali-wali ini berdasarkan pada menyebarkan dakwah Islam berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka undanglah, maka ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan apa? Dengan hikmah, dengan hikmah, kemudian
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan kata-kata yang bagus. Nah, sehingga kemudian maka terbentuklah masyarakat Islam yang karena pedoman ini wali-wali sukses membumikan Islam di Indonesia. Terakhir, bahwa karena wali-wali yang seperti Sunan Kalijogo ini juga suka mendendangkan, membuat syair seperti ilir-ilir yang dibuat oleh Sunan Kalijogo. Kemudian beliau mempunyai filsafat Jawa yang berbunyi ngeluruk tanpo bolo, menang tanpo ngasorake, sekti tanpo aji-aji, sugih tanpo bondo. Yang pertama adalah ngeluruk tanpo bolo, yakni berjuang tanpa mengajak massa, berjuang tanpa berbareng-bareng, artinya berjuang sendiri tanpa mencari kawan, mengajak kawan. Yang kedua, menang tanpa ngasorake, jadi menang dalam berjuang tapi tidak merendahkan yang kalah, tidak merendahkan yang lain. Sekti tanpa aji-aji, yakni dia mampu tapi tidak sekti tanpa aji-aji tapi tidak baik, sekti tanpa aji-aji, yakni berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan. Dan yang terakhir adalah sugih tanpa bondo, yakni kaya tanpa didasari kebendaan atau materi. Demikian yang bisa Bapak terangkan bahwa dari periodisasi Wali Songo sampai pada metode dan dakwah beliau mereka. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.